Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Suta dan juga Aska. Malam, Kak. Oke, apa kabar Suta Aska hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Terima kasih Suta dan Aska yang sudah bergabung pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa di minggu malam, kita akan kembali belajar di kelas visual programming bersama Kak Yana. Nanti silakan teman-teman Aska dan juga Suta yang sudah bergabung sambil nanti Kak Yana menjelaskan materinya, silakan Aska dan juga Suta sambil dibuka untuk akun algoritmixnya, gitu ya. Tidak apa-apa, pertemuan hari ini cuma ada Suta dan Aska saja. Mudah-mudahan nanti di pertemuan pekan depan teman-teman yang lainnya bisa bergabung seperti biasanya. Oke. Nah, kemudian nanti untuk Aska dan Suta, karena di sini akun Zoom Kak Yana terbatas sampai 40 menit. Jadi nanti kalau Zoom-nya ketutup atau Zoom-nya ke-close, silakan Suta sama Aska masuk kembali ke link yang di awal. Oke? Nanti kalau Aska sama Suta Zoom-nya tiba-tiba keluar, itu karena waktu di tempat Kak Yananya habis. Nanti silakan Aska sama Suta kembali masuk menggunakan link yang ada di WhatsApp grupnya. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, ntar kita berdoa dulu. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Aska dan juga Suta yang sudah berdoa terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Ada pertemuan yang keberapa? Aska, Suta, kita udah masuk pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung nggak? 27. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke 20 7. 27 7. ya. Betul sekali. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-27 di mana di pertemuan ke-27 ini kita masih mempelajari modul yang kelima yaitu modul variabel. Nah, sebelum Kak Ena lanjutkan, Kak Ena mau share screen dulu sebentar. Nanti Kak Ena kan pada pertemuan di malam hari ini. Oke, sebentar Kak Ena share screen dulu untuk materi yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-27. Oke, mohon maaf ya Kak Ena di sini agak sedikit kurang enak badan. Jadi nanti yang sudah tanyakan silakan sambil ditanyakan saja ya. Kita masih di modul yang kelima, di mana modul yang kelima ini kita sudah masuk ke pelajaran yang kelima. Nah, pada pertemuan hari ini atau pada modul yang kelima ini, teman-teman semua masih mempelajari yang namanya variabel. Nah, nanti variabelnya itu akan kita pelajari, kemudian akan kita tambahkan pada proyek yang nanti akan kita buat, gitu ya. Nah, modul yang kelima ini nanti kita akan masih mempelajari yang namanya variabel. Oke. Nah, kemudian pada pertemuan hari ini kita mau ngapain saja? Yang pertama, nanti teman-teman semua akan membuat proyeknya itu proyek ada yang tahu tidak? Chatbot itu seperti apa? Ada yang tahu nggak kira-kira chatbot itu seperti apa nanti? Bot. Hmm? Bot? Bot apa? Ngechat sama bot. Oke, ada lagi yang lain? Aska atau Sabili? Ada yang tahu nggak kira-kira chatbot itu seperti apa? Mengobrol dengan Mengobrol dengan apa? robot. Betul sekali. Oke, kurang lebih seperti yang tadi sudah Suta dan juga Aska sebutkan, kalau proyek chatbot itu nanti kita bisa mengobrol dengan bot atau dengan robot. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada chatbot itu nanti bisa kita atur. Kira-kira nanti kita mau menambahkan pertanyaan apa saja pada chatbot yang akan kita buat. Kemudian, nah, nanti langkah pertamanya kita akan membuat perencanaan terlebih dahulu.
kita akan membuat rencana terlebih dahulu untuk proyek chatbot yang akan kita buat. Pertama, misalnya sprite apa yang akan kita gunakan sebagai botnya. Kemudian, background apa yang akan kita gunakan yang nantinya si backgroundnya itu sesuai dengan tema yang sedang kita kerjakan. Misalnya, teman-teman milih sprite-nya itu sprite-nya misalnya sprite-nya kucing atau sprite-nya itu ya kucing deh. Misalnya sprite-nya itu kucing, tapi teman-teman malah nambahin background-nya itu background underwater. Nah, itu tidak sesuai. Jadi nanti kalau teman-teman mau menambahkan sprite ataupun mau menambahkan background, silahkan disesuaikan dengan temanya. Kemudian nanti kita akan memulai untuk membuat program chatbotnya. Nah, untuk teman-teman yang ada di kelas ini, seperti biasa, nanti untuk pemrograman chatbotnya itu akan Kak Ayana pandu. Oke, jadi nanti silahkan teman-teman ikutin setiap langkah yang Kak Ayana sampaikan. Kemudian nanti kalau ada yang tertinggal atau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bisa ditanyakan ke Kak Yana. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan mencari tahu cara kerja dari neural network. Nah, nanti sebelum kita masuk ke materinya, Kak Yana akan menyampaikan terkait dengan flowchart. Oke? Atau diagram pengerjaan untuk membuat chat. Oke? Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait dengan proyek chatbot yang akan kita buat? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada ya? Oke deh, sip. Nah, nanti teman-teman seperti biasa kita akan membuat proyek chatbotnya itu akan Kak Ena pandu, jadi silakan teman-teman ikutin. Kemudian untuk proyek chatbot ini nanti akan kita kerjakan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan hari ini kita akan membuat perencanaan proyeknya, kemudian nanti kita akan membuat programnya. Kemudian, kalau nanti misalnya pertemuan hari ini tidak selesai, tidak apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan, sambil nanti teman-teman mempresentasikan hasil proyek chatbotnya. Nanti kalau sudah selesai Kak Ena sampaikan atau sudah selesai kita kerjakan chatbotnya, teman-teman bisa untuk berkreasi dengan proyek chatbotnya. Misalnya Kak, boleh nggak kalau aku nambahin pertanyaan lagi? Boleh nggak Kak kalau aku nambahin blok program lagi? Boleh. Yang penting nanti proyek utamanya itu sudah selesai. Oke, nah di sini ada yang namanya flowchart. Nah, flowchart ini akan kita gunakan untuk tahapan perencanaan proyeknya. Nah, teman-teman di sini Kak Yana akan menjelaskan cara baca dari flowchart-nya. Ini adalah, sorry ini kurang H. Ini adalah proyek yang akan kita buat, yaitu proyek chatbot. Nah, ini adalah proyek chatbot. Kak, gunanya kita mempelajari flowchart itu untuk apa? Biar nanti teman-teman itu paham cara kerja dari proyek yang kita buat. Jadi nanti teman-teman tidak hanya membuat proyeknya saja, tapi teman-teman juga bisa paham dengan cara kerja dari proyek yang dibuat. Nah, di sini kalau proyek chatbotnya kita mulai, maka nanti dia itu akan menerima informasi berupa teks. Menerima informasinya dari mana? Nah, menerima informasinya itu adalah dari bertanya dan juga menunggu. Misalnya, Kak Yana bisa, misalnya Kak Yana bisa, misalnya Kak Yana bisa tahu nama lengkapnya Suta, bisa tahu umurnya Suta, bisa tahu misalnya rumahnya Suta. Kak Yana bisa tahu informasi tersebut kalau Kak Yana apa? Kak Yana bisa Tanya. Kak Yana bisa tahu nama lengkap, bisa tahu umur, bisa tahu alamat rumah. Itu dari apa? Dari Bertanya. dari bertanya.
Betul ya? Nah, nanti teman-teman akan menerima informasi berupa teks ketika teman-teman bertanya dan juga menunggu. Nah, kemudian di sini nanti informasinya itu ada beberapa informasi yang bisa kita tambahkan. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti kalau informasinya mau dirubah itu kita coba rubah. Oke. Yang pertama, ini adalah menerima informasi berupa bantuan. Kemudian yang kedua, menerima informasi berupa perintah untuk melompat. Oke. Kemudian ini ada informasi yang yang programnya itu menggunakan program if. If answer sama dengan misalnya jika Aska bermain gitar, nah maka nanti akan seperti apa? Kemudian jika Aska lapar, maka Aska akan makan. Nah, ini bisa kita gunakan juga kita bisa juga menggunakan blok program if untuk bertanya atau untuk menerima informasi berupa teks. Kemudian ada informasi dia itu berupa perintah, panggilkan teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan penjelasan flowchart proyek chatbotnya? Ada yang mau tanyakan dulu tidak? Tidak ada ya? Enggak, Kak. Oke, siap. Oke, Kak Yana informasikan kembali teman-teman, karena di sini Kak Yana belum memperpanjang akun premium Zoom punya Kak Yana. Nanti kalau di perjalanan Zoom-nya ini mati, silahkan teman-teman semua masuk kembali menggunakan link yang sudah Kak Yana bagikan. Gitu ya. Jadi nanti silahkan masuk ke link yang sama. Oke. Ini skip aja. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada nih. Di sini, Kak Yana akan menunjukkan hasil akhir dari proyek chatbot yang nanti akan teman-teman buat. Di sini, chatbotnya ini atau sprite chatbotnya ini, sprite robotnya, Kak Yana pakai sprite nano. Misalnya, Kak, boleh nggak kalau sprite nanonya ini aku rubah? Boleh. Silahkan nanti teman-teman boleh merubah chatbotnya sesuai dengan apa yang mau teman-teman tambahkan. Kemudian nanti tambahkan backgroundnya. Backgroundnya itu silahkan tambahkan sebanyak 2 buah background. Oke, sebanyak 2 buah background. Karena nanti proyek chatbotnya itu dia akan merubah merubah backgroundnya. Oke. Nah, sekarang Kak Yana klik dulu bendera hijau. Klik me to talk to me. Nah, kalau kita mau berbicara atau mau chatting dengan botnya, kita diminta untuk mengklik sprite-nya terlebih dahulu. Perhatikan apa yang akan muncul ketika Kak Yana mengklik sprite si nanonya. Hey, what's your name? Nah, nanti nih teman-teman nih, ini ini berupa pertanyaan. Tadi pertanyaan ini kita gunakan untuk apa? Tadi kita Nyebarin sama. kenapa? Tahu aku. Pertanyaan ini kita gunakan untuk apa? Nih, pertanyaan ini tadi kita gunakan untuk apa di presentasi yang Kak Ena jelasin. Bertanya. Bentar, Ibu di sini. Ya, pertanyaan itu pasti untuk bertanya. Kalau kita bertanya, berarti kita mau mengumpulkan apa? Mau mengumpulkan apa? Data. Data. Kemudian apa tadi Data. di slide yang hmm? Infor? Masih info. Nah, jadi pertanyaan yang tadi muncul itu akan digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa di sini si botnya itu bertanya, "What's your name?" Berarti dia itu pengen tahu siapa nama kita. Misalnya di sini Kak Ena klik, kemudian Kak Ena masukkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Misalnya ya, nah, kalau sudah kita klik, "Are you okay?" Yes.
Oke, jawabnya kalau nggak yes, no. That's great to hear. Nanti untuk bahasanya bisa teman-teman rubah menjadi bahasa Indonesia ya. Ke bulan, do you want to come with me? Maukah kamu menemaniku untuk pergi ke bulan? Misalnya kita jawabnya yes. Nah, di sini backgroundnya itu dia berubah. Dari yang asalnya backgroundnya itu ada di space, sekarang ada di moon. Kemudian Kak, boleh nggak kalau tadi kan nanyanya cuma ini aja, nanyanya cuma nama, kemudian kamu mau nggak ikut ke bulan sama aku? Nah, nanti teman-teman misalnya mau nanya umur, mau nanya hewan kesukaan, atau mau nanya makanan kesukaan, boleh. Nanti silahkan tinggal dikembangkan saja blok program untuk bertanya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada, sekarang jelaskan program yang akan kita gunakan untuk membuat proyek chatbotnya. Di sini nih, ketika kita klik bendera hijau, tadi dia berbicara dulu. Masih ingat nggak? Tadi dia berbicaranya seperti apa? Tadi dia berbicara, kalau kita klik bendera hijau, si Sprite Nanonya ini bakal gimana tadi? Nih, yang Kak Ena Lingkari tolong dibaca, teman-teman. Ketika kita klik bendera hijau, Like me to talk to me. berarti si Nanonya ini memerintahkan apa? Click me to talk to me. Berarti kita itu diminta untuk mengklik sprite Nano biar bisa berbicara atau bisa bercakap-cakap dengan sprite Nanonya. Oke. Kemudian selanjutnya ketika sprite ini diklik, nah setelah muncul perintah kita harus mengklik sprite-nya, maka nanti kalau sprite-nya sudah diklik, nih, yang pertama, karena Sprite Nano ini dia punya beberapa kostum, kita cek dulu nih. Sprite Nano dia punya berapa kostum? Lihat di sisi kiri atas, ini blok program kostumnya. Fitur kostum. Di sini dia punya 4 kostum. Nanti, teman-teman, kalau mau merubah atau mau mengganti sprite-nya, silakan teman-teman cari sprite yang dia punya kostumnya lebih dari satu. Biar apa? Biar nanti teman-teman bisa merubah kostumnya itu dari kostum satu, 2, 3 atau seterusnya. Oke, kalau nanti mau merubah sprite-nya, silahkan teman-teman pilih atau cari sprite yang kostumnya itu lebih dari satu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Udah cukup jelas? Oke. Kemudian, tadi sudah Kak Ena sampaikan, untuk background atau untuk latarnya, silakan teman-teman tambahkan latarnya itu lebih dari satu. Kak Yana di sini kostum nih. Latarnya punya berapa latar? Nih, ada dua ya. Teman-teman nanti silakan tambahkan backgroundnya itu lebih dari satu. Dua aja. Oke, pilih dua. Nanti silakan dipilih backgroundnya itu yang sesuai dengan temanya. Mau menjelaskan program, kalau si sprite-nya ini kita klik. Kalau sprite-nya kita klik, maka kostumnya akan berubah ke Nanobe. Nah, ini fungsinya teman-teman harus mencari sprite yang kostumnya itu lebih dari satu. Biar apa? Biar si kostumnya itu bisa kita rubah. Kemudian latarnya, ini latarnya juga sama. Teman-teman silahkan nanti pilihkan latarnya itu sebanyak 2 buah. Biar nanti bisa kita atur perubahan dari backgroundnya. Selanjutnya, setelah kita klik sprite-nya, berubah kostum, berubah latar, nanti dia akan bertanya, "Hey, what's your name?" Atau "Hey, siapa namamu?" Nah, di sini kalau teman-teman bertanya, kemudian eh, apa namanya? Kemudian pengen dapat jawabannya kan harus nunggu dulu ya. Kita tuh nanya nih, misalnya kayak nanya, "Aska, Aska umur berapa tahun?"
Ketika Aska menjawab, berarti Kak Yana nunggu kan? Benar tidak? Kalau Kak Yana jawab, kalau Aska jawab, berarti Kak Yana nunggu jawabannya. Betul ya? Kemudian, nih, di sini ada yang namanya program variabel. Ada yang namanya program variabel. Variabel, silahkan nanti teman-teman tambahkan sesuai dengan pertanyaannya. Karena di sini pertanyaannya itu berupa bertanya nama, maka variabel yang kita tambahkan itu adalah variabel nama. Ada yang masih ingat cara membuat variabel? Ada yang masih ingat nggak cara bikin variabel? Atur nama name, Kenapa? Gimana? atur nama name, Variabel, kemudian apa? Cara bikin variabelnya dulu. Cara bikin variabelnya dulu, teman-teman. buat sebuah variabel. Betul. Kita klik variabel, kemudian kita klik buat sebuah variabel. Nah, untuk nama variabel barunya, silahkan teman-teman ubah atau tambahkan namanya sesuai dengan pertanyaannya. Kalau tadi pertanyaannya berupa bertanya nama, maka teman-teman silahkan nanti tambahkan nama variabelnya itu dengan nama. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah nanti diklik oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak cara bikin variabel? Tidak ada ya? Oke, sip. Kemudian, di sini kita akan nambahkan program gabungkan. Oke, gabungkan. Blok program gabungkan itu fungsinya adalah untuk menggabungkan teks nih, untuk menggabungkan teks hai dengan variabel nama. Kayaknya mau tanya nih, ketika tadi si Spratnya ini bertanya nama, kemudian nanti dijawab sama kita itu misalnya namanya Andi. Namanya Andi, misalnya. Nah, teman-teman tahu nggak, nama Andi ini nanti akan tersimpan di mana kalau sudah kita jawab? Nama Andi itu akan tersimpan di mana kalau sudah kita jawab? Ada yang tahu nggak nanti namanya ini atau jawaban ini akan tersimpan di mana? Akan tersimpan di mana nih? Jawabannya akan tersimpan di mana, teman-teman? Di atas kepala. Nggak tahu. Kayaknya ulangi lagi ya. Kalau kita sudah menjawab pertanyaannya, maka nanti jawabannya itu akan tersimpan di mana? Nih, yang Kak Ena lingkarin. Jika atur nama kejawaban. Kak Ena bukan nanya programnya. Kak Ena nanya, jawabannya itu akan tersimpan di mana nih? Kalau yang Kak Ena lingkari berarti jawabannya kesimpan di mana? Di diname Di variabel. variabel. Nah, ini kan variabelnya, ini jawabannya. Maka nanti setiap jawaban yang kita tambahkan itu akan tersimpan pada variabelnya. Kalau variabelnya itu sorry, kalau Variabel. pertanyaannya kalau pertanyaan itu nanya nama, maka nanti kita tambahkan variabelnya itu nama. Nanti si jawabannya itu akan tersimpan di variabel nama. Kalau misalnya kita nanya umur, kemudian kita menambahkan variabel umur, maka nanti jawabannya itu akan tersimpan pada variabel umur. Oke, sampai sini bisa dipahami? Umur. Oke, sip. Kalau bisa dipahami, kemudian di sini teman-teman tolong perhatikan nih. Di sini ada blok program yang namanya jika, jika tidak. Kalau ada program yang namanya jika atau jika tidak,
maka itu adalah blok program apa? Blok program apa kalau pakai program jika tidak? Program apa nih yang depannya itu huruf K? Kontrol. Keajaiban. Bukan, Yang kok aku nggak bisa gerak ya? Kontrol. bukan. Iya ya. Program jika maka itu apa? Masih ingat nggak program? Kejadian. Kontrol. Kan? Kon? Kontrol. Kontrakan. Siapa yang bilang kontrakan? Kok apa? Kontrol. Apa tuh? Kondisi. Blok program kondisi. Kalau program jika maka atau jika tidak itu namanya blok program kondisi. Kalau blok program kondisi berarti dia mempunyai beberapa jawaban. Misalnya nih, jika jawaban yang kita masukkan sama dengan yes, nah, jika jawaban yang kita masukkan sama dengan yes, maka nanti dia akan menjalankan program yang ada di jika. Kemudian, jika tidak, nah, jika jawaban yang kita masukkan tidak sama dengan yes, maka dia akan menjalankan program jika tidak. Gitu ya. Cara baca programnya seperti itu. Jadi kalau jawabannya itu sama dengan yes, maka dia akan menjalankan program jika. Tapi kalau jawabannya itu tidak sama dengan yes, maka nanti dia akan menjalankan jika tidak. Ini juga sama nih. Ada program jika. Jika jawabannya sama dengan yes, maka nanti dia akan menjalankan program jika. Kalau jawabannya itu tidak sama dengan yes, maka dia akan menjalankan program yang jika tidak. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau tidak ada, silakan teman-teman persiapkan handphonenya. Silakan nanti boleh difoto program yang Kak Yana share screen kan. Kemudian nanti silakan teman-teman kerjakan secara mandiri. Oke, silakan teman-teman persiapkan handphonenya atau mau di screenshot juga boleh. Ini program dari chatbot menggunakan Sprite Nano. Silakan teman-teman kalau mau difoto boleh, mau di screenshot boleh, nanti dikerjakan secara mandiri. Silakan. Programnya kalau mau difoto boleh, kalau mau di screenshot juga boleh. Sudah? Oke. Kemudian masih ada nih di bawahnya nih. Nah, silakan difoto lagi atau di screenshot juga boleh. Oke. Sudah semuanya? Mister yang atasnya belum. Oke, silakan. Ini Silakan difoto bahasa atau di Indonesia, screenshot Kak. juga boleh. Ini lain lagi ya? Pencet. Ini lain lagi yang tadi? Yang tadi. Ini Oke, sip. Kalau sudah, silakan teman-teman dikerjakan secara mandiri. Kemudian silakan nanti sambil di-share screen kan. Ini kalau Zoom Kak Ena mati, nanti silakan teman-teman masuk kembali ke link yang sudah Kak Ena bagikan ya. Kalau Zoom Kak Ena ini mati, nanti silakan teman-teman masuk kembali ke link yang sudah Kak Ena bagikan di WhatsApp.